Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama saya Calvin dan saya Clara. Kami akan menyampaikan kegiatan gereja sepekan melalui GBI News berikut ini. Sama-sama katakan, yang terbaik dalamku tinggal di dalammu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa, kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Amin. Yang terbaik dalamku tinggal di dalammu, Yesus. Oh, 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 oh. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Dan kami juga mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Apabila saudara rindu menabur, dapat memberikan persembahan menggunakan QRIS. Cukup scan QR Code yang ada di bawah ini, menggunakan aplikasi digital wallet pilihan Anda, baik itu GoPay, OVO, Dana, Link Aja, atau bisa juga melalui aplikasi mobile banking yang Anda pilih. Setelah proses scan, pastikan Anda melihat nama GBI Pengayuman sebelum melanjutkan transaksi. Apabila saudara ingin melakukan transaksi melalui bank, persembahan dapat ditransfer melalui bank yang tertera di layar Anda. Hebat sumber kemenanganku, oh, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Katakan Yesus, kemenanganku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kemenanganku. Demikian info GBI News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Boleh sekali lagi shalom. Seberapa saudara yang bersyukur malam hari ini. Saya percaya kita semua berterima kasih buat penyertaan Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita sudah berada di penghujung tahun 2020 dan saya percaya
Begitu banyak kebaikan Tuhan bagi kita semua. Tuhan sudah menolong kita sepanjang tahun ini. Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun ini. Seberapa saudara yang bersyukur buat penyertaan Tuhan? Mari kita berikan tepuk tangan. Kita berikan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Malam ini kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oh, kami rindu memuji-muji Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu memperkatakan pujian syukur kami buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tetap menyertai kami di tahun yang baru. Oh, terima kasih Tuhan. Urapi kami, kuduskan kami. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Sungguh hanya Engkau yang layak untuk dipuji, disembah, dimuliakan kekal sampai selama-lamanya. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, diberkati Tuhan dengan berkat yang baru berlimpah-limpah. Sama-sama katakan amin. Amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. Lord Jesus, I am so thankful for
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. forever, Forever I will praise I will praise your name. Yang bersyukur, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberkati hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau baik, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh haleluya. Kiralah bala 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 bala. Mari kita sembah Dia. Sembah Yesus. Mari naikkan korban syukur bagi Tuhan Yesus. kami bersyukur. Tuhan yang sudah memberkati kita. Haleluya. Sehingga kita boleh ada Haleluya. di penghujung tahun 2020. Thank you, Jesus. Sungguh ini karena berkat Tuhan. Sungguh baik Tuhan. Sungguh ini karena penyertaan Tuhan. Haleluya. Oh, Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. terima Sungguh kasih, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terus menyembah Tuhan, sembah Dia. Kira la bala 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 bala. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kira la bala 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 bala. Sungguh kami percaya Tuhan, Haleluya. di dalam hadirat-Mu ada berkat yang terbaik. Yesus, Di dalam hadirat-Mu ada berkat yang baru. kami menyembah-Mu. Dan kami mau melewati tahun 2020 dalam hadirat Tuhan. Oh, Kami mau memasuki tahun yang baru dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya kami menyembah. ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu,
Mujizat yang baru, berkat yang baru Tuhan sediakan. Kami percaya, sungguh kami percaya, kami sembah Engkau, kami memuji-Mu. Engkau baik Tuhanku, Engkau sangat baik Yesus. Mari buka kedua tangan kita, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Sungguh Engkau layak disembah, sungguh Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Tidak ada yang lain malam hari ini Tuhan, hanya Engkau saja, hanya Engkau Yesus. Kami sembah Engkau, kami puji, kami muliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terus bersyukur. Di malam terakhir di tahun 2020 ini, mari lebih dari hari kemarin, lebih dari minggu-minggu kemarin, bulan-bulan kemarin, jadikan malam ini malam yang spesial, malam yang khusus buat Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan Yesus. Kita bersyukur dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya
Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kau yang bersyukur berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku. Kau yang selalu ku. Mari yang wanita saja katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari bersama-sama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari angkat tanganmu. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari angkat kedua tanganmu. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya
Ya Allahku, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya, haleluya. Lebih lagi bersyukur, haleluya. Lebih lagi bersyukur. Tuhan, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami bersyukur malam ini, Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih lagi bersyukur bagi Bapa yang baik. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sekali lagi, lebih lagi kita bersyukur bagi Bapa yang baik. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Lebih lagi bersyukur bagi Bapa yang setia, Bapa yang sudah menyatakan kesetiaannya sepanjang tahun ini. Dan kita percaya Tuhan terus menyertai kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tidak akan berhenti memuji-muji Engkau. Oh, hati kami melimpah dengan pujian syukur. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Kau setia, Bapa,
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Makasih Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari bertepuk tangan bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersyukur. Kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Bab Tuhan diabad dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Bab Tuhan diabad dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Bab Tuhan diabad dan anugerahnya kekal
Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama. Boleh semua lambaikan tangan kita, ajungkan jempol kita bagi Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Mari yang bersyukur, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bagi Tuhan Yesus yang baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, kami memuji-muji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin, saudara. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya. Mari malam ini kita terus nyatakan syukur kita bagi Tuhan Yesus. Mari nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh Tuhan kita baik. Amin, saudara. Amin. Sekali lagi katakan amin, saudara. Amin. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari cuma Tuhan, ajungkan jempol kita bagi Yesus Tuhan. baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Mari lebih Tuhan lagi, Yesus baik. angkat jempolmu bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik Untuk selamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya Dari selama-lamanya sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selamanya. Selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Sama-sama katakan Engkau baik Tuhan. Dari hati kita katakan Engkau baik Tuhan Yesus. Oh, Engkau baik Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang baik. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami memuji-muji Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, hati kami berlimpah dengan pujian syukur hanya bagi-Mu. Amin. Haleluya. Evenu shalom, Evenu shalom, Evenu shalom.
Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Are you ready? Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Cause Jesus gave me life. He opened up my
di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Ku percaya rancangan-Mu indah, Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan, segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya, Bapa, ku percaya. Sungguh hati kami percaya, Bapa. Rancangan-Mu indah, Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan, segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam
mendatangkan kebaikan bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapakku percaya, Bapakku percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Mari angkat kedua tanganmu, engkau yang percaya. Bapakku percaya, Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya, Bapakku percaya rancanganmu indah, Rancanganmu indah. Bapakku percaya, Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Janganmu indah, Bapakku percaya Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Mari jemaat saja. Bapakku percaya, Bapakku percaya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan, kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu senantiasa menjadi bagian dan kesukaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita tahun ini adalah membangun karakter ilahi. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Karakter artinya bawaan, sifat, tabiat, temperamen, watak. Karakter memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karakter tidak otomatis ada dalam diri seseorang. Karakter itu perlu dibentuk. Walaupun kita percaya semua manusia dilahirkan dengan temperamen tertentu, tetapi ia belum sepenuhnya menjadi karakter.
seperti sebatang kayu yang siap dipahat atau diukir. Karakter kita pada dasarnya adalah kumpulan dari kebiasaan kita. Saudara, saya memberi sedikit gambaran tentang buah roh dan karunia roh. Dituliskan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di sana kita bisa melihat ini yang merupakan karakter, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan kemudian juga karunia roh. Semua ini diberikan roh yang sama kepada kita semua. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Di sana juga ada karunia roh. Yaitu pertama karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Ada 9 buah roh dan ada 9 karunia roh. Karunia roh itu adalah karisma. Saudara, banyak orang yang melayani Tuhan lebih memburu karunia. Makanya mereka begitu berkarisma. Sangat kurang orang yang ingin dibentuk untuk bisa menghasilkan karakter. Saudara, transformasi karakter bukanlah sesuatu yang didatangkan dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam. Membangun karakter ilahi perlu menerapkan prinsip kebenaran atau menyatakan diri dengan praktek hidup benar berdasarkan Alkitab. Karena begitu pentingnya karakter, John Maxwell berkata, jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Begitu juga dalam kehidupan rohani. Mengapa perlu karakter ilahi? Yang pertama, kita memerlukan karakter ilahi karena bisa membawa dampak bagi dunia. Dalam Matius 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang Kristen yang berkarakter akan memancarkan terang kebenaran, dapat menuntun orang lain kepada pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Menyelamatkan orang bukan hanya dengan firman saja, bukan juga hanya dengan doa pujian, tetapi walaupun itu semua penting, karakter kita berbicara lebih kuat ketimbang perkataan kita. Ada satu cerita, suatu ketika ada seorang pria yang ada di sebuah tepi jalan di padang gurun. Dan pria ini di mana mengalami mobilnya itu mogok. Di tengah kepanasan, di siang yang terik, dengan panas matahari. Pemuda ini tampaknya berusaha untuk menelpon seseorang, tetapi ternyata handphonenya itu lagi lowbat. Akhirnya dia menanti dengan kesal, dengan satu harapan mungkin ada orang yang lewat. Cukup lama dia menanti, tiba-tiba muncul seorang gadis kecil. Dan gadis kecil ini menghampiri dia dan bertanya kepada pria itu. Dia katakan, "Pak, apa yang rusak dari mobilnya? Apakah mesinnya atau bensinnya yang habis?" Pria ini kemudian berkata kepada gadis kecil itu, "Tahu apa kamu? Pergi ke sana." Kemudian gadis kecil itu
meninggalkan tempat itu dan dengan marah pria itu menendang bang mobilnya dan berkata, "Dasar kamu mekanik yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa." Ya, dan kemudian gadis kecil ini pergi, ternyata pria ini tinggal kembali sendirian. Dan dalam waktu yang cukup lama, dia begitu haus, merasa dalam kondisi yang begitu berat, tidak seorang pun yang datang menolong dia. Dan pada akhirnya, setelah beberapa waktu, gadis kecil ini muncul kembali bersama ayah dan kakaknya. Dia kembali menghampiri pria itu dan berkata, "Pak, saya mau memperbaiki mobilnya." Tetapi pria itu berkata, "Bukannya kamu datang untuk merusak dan untuk membuat saya celaka. Jangan-jangan kamu hanya datang mau membuat rem saya bisa mengalami sesuatu." Tetapi gadis kecil itu berkata, "Pak, saya datang untuk memperbaiki mobil, bukan untuk merusak mobil." Dan akhirnya dia menyuruh ayah dan kakaknya melihat mesin mobil tersebut. Dan pria ini kemudian berkata, "Mengapa kamu datang untuk memperbaiki mobil saya? Bukannya saya sudah berlaku kasar terhadap kamu?" Tetapi gadis kecil ini berkata, "Tidak apa-apa." Dan kemudian setelah kakak dan ayahnya memperbaiki mobil tersebut, mobil itu kembali bisa berfungsi, bunyi dengan baik. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa karakter itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami itu akan memunculkan karakter kita, saudara. Dan kemudian yang kedua, mengapa kita perlu karakter ilahi? Karena untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Dalam Filipi pertama ayat ke-27a, di sana dituliskan, "Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus." Orang yang tidak bisa memperlihatkan karakternya akan sulit untuk bisa menjadi saksi. Karena apa? Orang tidak melihat khotbah kita, tapi mereka melihat hidup kita. Orang Kristen yang berkarakter ilahi akan mudah didengar ketika ia berbicara. Banyaknya nada sumbang terhadap kekristenan di akhir-akhir ini. Itu dikarenakan saksi-saksi Kristus yang berkarakter buruk. Sering Injil menghadapi penolakan disebabkan tingkah laku si pemberita Injil berlawanan dengan Injil itu sendiri. Kebanyakan dalam pelayanan bukan orang menolak Kristus, melainkan si pembawa berita itu. Disebabkan perilakunya yang tidak berkarakter. Mengapa perempuan Samaria penginjilannya efektif? Karena ada perubahan dalam hidupnya. Samaria bisa dimenangkan. Mungkin kita menginjil tetangga-tetangga kita. Tidak ada tetangga yang bisa dimenangkan. Karena yang paling tahu karakter kita juga tetangga kita sendiri. Saudara, karena itu kita perlu menjadi saksi Kristus yang efektif sehingga dunia bisa dimenangkan bagi Tuhan. Yang ketiga, karakter ilahi itu perlu untuk menghadapi goncangan. Saudaraku, kita tahu bahwa goncangan di dalam kehidupan itu pasti ada. Tetapi kita tidak perlu takut karena kita selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Saudaraku, serba sulit. Banyak
masalah dan kita tahu bagaimana kita hidup hanya karena anugerah Tuhan dari hari ke hari. Karena pemeliharaan Tuhan saja, penyertaannya saja memampukan kita memperoleh kekuatan bisa melewati hari-hari kita. Saudara, karakter itu dibentuk dan ini sangat perlu. Yang pertama, karakter itu dibentuk lewat pikiran. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Satu-satu cara untuk dapat menghasilkan pikiran yang benar seperti ini adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, karena apa yang kita isi dalam pikiran kita, itu yang akan menjadi tindakan kita. Ada satu pepatah Cina yang berkata, menabur pikiran menuai tindakan. Menabur tindakan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan menuai karakter. Menabur karakter menuai nasib. Saudara, karena itu Paulus katakan di dalam kitab Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, apa maksud Rasul Paulus? Orang berkata, kami masih tinggal di bumi ini. Mana mungkin kami tidak memikirkan perkara di bumi. Tetapi yang Rasul Paulus maksudkan, utamakan perkara yang di atas. Saudaraku, lebih daripada perkara-perkara di bumi ini. Apa perkara yang di atas? Saudara, perkara yang di atas itu berbicara perkara rohani. Perkara yang memuliakan Tuhan. Hal-hal yang berkenan kepada Allah. Perkara rohani itu mendatangkan kemuliaan surgawi. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan orang untuk mengejar perkara-perkara duniawi dan kemuliaan duniawi. Saudara dikasih Tuhan, dahulu kala sebelum Cina menjadi negara komunis, hidup seorang yang sangat kaya raya, yaitu keluarga Zhou. Dia seorang bapak kepala keluarga yang memiliki seorang putra. Keluarga ini sangat terpandang di lingkungannya. Tuan Zhou sangat dihormati karena harta dan kedudukannya. Suatu saat ketika putra Tuan Zhou sudah dewasa, dia memutuskan meninggalkan hidup lamanya dan memulai hidup baru dengan menjadi orang Kristen. Tuan Zhou sangat marah dan menganggap putranya ini telah mengkhianati nenek moyang mereka. Ia sangat kesal dan pada akhirnya dia tega mengusir putranya itu dari rumah. Dia berkata kepada putranya, kalau kamu tetap memilih Tuhanmu yang baru itu, kamu tidak akan mendapat harta warisan keluarga. Tidak sepeser pun, kata Tuan Zhou. Keputusan putranya bulat, tidak berubah, dan dia tetap memegang teguh pendiriannya. Dia memilih meninggalkan rumah serta semua harta kekayaan keluarganya, pergi dari negeri kelahirannya ke tempat yang baru. Di negeri yang baru, dia mulai membangun hidupnya. Dan saudara, akhirnya dia menjadi seorang pengusaha yang berhasil di negeri yang jauh. Dia rela meninggalkan kebahagiaan duniawi, semua harta, tetapi memilih Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Sementara pada saat itu, keluarga Zhou di Cina jatuh ke tangan komunis dan kekayaannya dirampas habis.
Mereka hidup miskin dan menderita karena mempertahankan kebahagiaan duniawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Rasul Paulus mengajarkan kita, perhatikan perkara-perkara yang di atas. Yang kedua, mengapa kita perlu, saudaraku, dibentuk untuk menghasilkan karakter yang baik. Dan bagaimana pembentukan karakter itu bisa terjadi. Yang kedua, lewat tekanan, kesulitan, dan penderitaan. Salah satu tempaan yang membentuk karakter adalah penderitaan atau pencobaan kadang-kadang yang datang dalam hidup kita. Ini sangat tergantung dari sikap dan respon yang tepat. Itu akan mempercepat munculnya karakter seseorang. Sebaliknya sikap dan respon yang salah memperlambat terbentuknya karakter. Dan sayangnya kebanyakan orang menghindari proses ini. Saya mengambil contoh Daud. Daud menuliskan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dalam ayat-ayat sebelum ini kita dapat menyimpulkan keadaan Daud yang tertekan kalau kita lihat di ayat yang dituliskan sebelumnya. Di ayat 22 di sana Daud menuliskan, gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan. Di ayat 23, dia tuliskan sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku. Di ayat 28, jiwaku menangis karena duka hati. Di ayat ke-42, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencelah aku. Di ayat ke-51, orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku. Di ayat yang ke-61, dia tuliskan tali-tali orang-orang fasik membelit aku. Dan di ayat yang ke-69, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Artinya kita bisa melihat mengapa Daud berkata bahwa tertindas itu baik bagi dia. Karena dia tahu dengan kondisi seperti itu karakternya akan muncul, saudara. Contoh lain adalah Ayub. Di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, kita jangan malu kalau kita, saudaraku, mengalami kondisi yang terpuruk. Seperti Ayub, dia mengalami satu kondisi yang tidak baik. Harta bendanya habis, anak-anaknya mati. Yang saudaraku, karakter Ayub muncul, tidak seperti istrinya. Istrinya berkata, apa kutuki saja Allahmu. Tetapi Ayub berkata, hei perempuan gila, kamu hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Dan kamu tidak mau menerima yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kondisi seperti itu, justru karakter daripada Ayub itu muncul dengan nyata. Dia tidak peduli apa yang dia alami, keterpurukan, sakit, penyakit yang parah, dan semua kehilangan dalam hidupnya digelutinya, saudaraku. Sampai dia dipulihkan Tuhan. Dan sampai Tuhan memberkati dia 2 kali lipat dari sebelumnya. Dari apa yang dia miliki. Saudara, kita tidak perlu malu kalau kita tidak punya mobil yang bagus, rumah yang mewah. Jangan malu kalau kita cuma tumpang di tempat orang lain. Menumpang tinggal. Ataupun kondisi-kondisi hidup kita
Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu kapan waktu Dia memberkati kita. Dan ketika Dia memberkati kita, ketika waktunya datang, itu betul-betul menjadi sesuatu yang sangat surprise bagi kita. Mengagetkan kita. Karena kita seperti menerima satu mujizat. Saudara, jangan pernah memakai kekuatan kita sendiri. Karena kita percaya karakter kita akan muncul ketika tekanan datang, kesulitan menerpa hidup kita, dan juga ketika penderitaan dan pencobaan datang, bahkan sekalipun bertubi-tubi seperti Ayub, tetapi karakternya akan tetap terlihat. Yang ketiga, saudaraku, mengapa kita perlu karakter ilahi? Saudaraku, kita tahu untuk bisa memunculkan itu, saudara, selain kita membutuhkan karakter yang dibentuk ya dari pikiran, dari tekanan, kesulitan dan penderitaan, yang ketiga itu dari disiplin rohani. Saudara, tetapi aku melatih tubuhku, kata Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mengapa Paulus menuliskan melatih tubuh, bukan melatih roh? Saya ingat dengan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di Taman Getsemani, kenapa kita harus, saudaraku, berjaga-jaga? Dia katakan, berdoa. Ini satu disiplin rohani juga yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena Yesus berkata begini, roh itu penurut, daging lemah. Makanya Paulus mengajar kita, mari melatih tubuhmu. Ya. Daging ini perlu dilatih, saudaraku. Karena lemah. Roh kenapa tidak perlu dilatih? Karena penurut. Roh kita selalu mau yang baik, mau melakukan yang baik. Tapi kita bisa jatuh karena daging kita yang lemah. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa karakter ilahi ini tidak serta-merta muncul begitu saja, tetapi melalui beberapa proses untuk bisa melahirkan karakter ilahi. Bahkan banyak orang berkata begini, tidaklah mungkin seperti kita ini bisa memiliki karakter ilahi. Saudara, Paulus menggambarkan bahwa kita harus serupa dengan Kristus. Ya. Kata serupa itu tidak pas sama, tetapi sudah menyerupai, dikatakan saudaraku. Artinya kita terus, saudaraku, berubah dan berubah sampai Tuhan Yesus datang, maka karakter kita sudah menyerupai. Kalau kata menyerupai itu tidak persis sama ya, saudaraku. Tapi sudah hampir sama. Memang kita tidak bisa sama dengan Kristus. Dan tidaklah mungkin kita sama. Tetapi saudaraku, kata menyerupai sudah hampir mirip. Itulah target setiap orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan singkat ini bisa memberkati kita yang akan masuk di tahun yang baru, di mana di tahun yang baru kita akan benar-benar menerapkan karakter ilahi ini, saudaraku. Kita belajar terus lewat firman Tuhan, sehingga benar-benar kita bisa mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Dan menjadi sesuatu yang mendapat perkenaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mari jemaat, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat korban-Mu yang mulia, sehingga kami bisa mengalami Tuhan kelepasan. Kami bisa mengalami kasih karunia-Mu. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, siapkan setiap hati kami. Dan biarlah Tuhan, kami terus mengalami kasih kebaikan daripada Engkau dalam hidup kami. Anugerah-Mu tidak berkesudahan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita angkat roti bersama-sama dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah diteruskan kepadaku telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita pegang bersama-sama ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus yang menyelamatkan kita? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan bersama-sama. Demikian juga diperbuatnya sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang menghapus dosa-dosa kita? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini ada yang sakit, biarlah Tuhan Engkau jamah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Mereka dipulihkan, disembuhkan. Kami percaya di dalam Engkau selalu ada kemenangan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, amin. Kita sama-sama berdoa untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kami akan memasuki tahun yang baru 2021 bersama dengan Engkau
kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan bersama dengan Engkau Tuhan, kami mengalami Tuhan, kuasa yang daripadamu untuk Tuhan menuntun kami melewati berbagai hal-hal, masalah apapun Tuhan di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kemenangan. Tuhan yang akan membawa kami kepada kondisi yang lebih baik. Dalam kondisi apapun juga Tuhan, kami percaya karakter daripada Engkau bisa muncul dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya setiap langkah hidup kami selalu Engkau menyertai. Terima kasih Bapa. Biarlah perlindungan-Mu menjadi sempurna bagi semua umat-Mu, sehingga kami bisa melihat penyertaan daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kita. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Kita percaya penyertaan Tuhan lebih dahsyat bagi kita, lebih ajaib dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Engkau yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Mari angkat tangan kita bersama-sama, kita bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, bersyukur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih terima kasih Tuhan. Kami ucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyertai kita semua. Percaya, sama-sama katakan, amin.